Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febria dari Universitas UIN Aroniri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menuntaskan mata kuliah Ekonomi Politik Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 1 tentang ilmu politik dan ilmu ekonomi. Ilmu politik muncul pada abad ke-18 yang ditandai dengan terjadinya pergeseran istilah dari ekonomi menjadi ekonomi politik. Istilah ekonomi diambil dari konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga, sedangkan ekonomi politik yang dimaksud sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara. Dan selanjutnya itu, apa ilmu ekonomi dan apa itu ilmu politik? Menurut Alfred Marshall di bukunya yang berjudul Principles of Economics, ilmu ekonomi adalah penelitian terhadap manusia dalam kesibukan sehari-hari. Ilmu ekonomi ini meneliti bagian dari tindakan individu dan tindakan sosial yang memiliki hubungan paling erat dengan pencarian dan pemanfaatan terhadap kebutuhan material dan kesejahteraan. Sedangkan ilmu politik adalah di mana ilmu ini mempelajari interaksi antara pemerintah dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama, dan juga mampu menerapkan teori-teori untuk menawarkan solusi dari permasalahan sosial politik. Dan selanjutnya itu, apa hubungan ilmu politik dan ilmu ekonomi? Jika dilihat dari segi kehidupan masyarakat, pengaruh ilmu politik dan ekonomi jelas sangat bergantungan, dan keduanya saling membutuhkan. Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya pada beberapa titik, yaitu dari titik penghasilan dan penyaluran kekayaan yang sangat besar pengaruhnya dalam pemerintah. Eratnya hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, maka muncullah ilmu baru, yaitu ilmu ekonomi politik. Upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik tidak terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan. Terkait hal tersebut, ada dua sistem ekonomi besar di dunia yang menjadi dua, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pasar atau ekonomi liberal, dengan sistem ekonomi terencana yang lebih dikenal sebagai ekonomi terpusat, yaitu atau sosialis. Karena dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, kerjasama ilmu politik dan ilmu ekonomi semakin dibutuhkan untuk menganalisis siasat pembangunan nasional. Ilmu ekonomi ini telah menghasilkan bidang ilmu politik yang baru yang dinamakan pendekatan perilaku rasional yang cenderung melihat manusia sebagai makhluk ekonomi. Selain itu, juga muncul aliran merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan untuk memperkuat negara dan jalan mengonsolidasikan kekuatan dalam perekonomian menuju hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tersebut. Dan hubungan ekonomi dan politik tampak pula dari aspek sejarah ataupun peranan ekonomi dalam politik dan sebaliknya. Ditinjau dari sejarah, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang kajian yang terinteraksi yang dikenal. Selanjutnya itu, ada sistem kekuasaan negara. Kekuasaan suatu negara sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Di dalamnya terdapat kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Kekuasaan yang melekat pada negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu
Pertama, secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan atas beberapa tingkat pemerintah, misalnya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua itu secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Misalnya, pembagian kekuasaan atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan kekuasaan negara. Ia membagi atas 3 bidang, yaitu yang pertama itu legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang. Yang kedua itu eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga itu ada federatif, yaitu kekuasaan yang mengadakan perserikatan dan aliansi serta negara tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Baiklah, selanjutnya itu ada implementasi kebijakan pemerintah. Implementasi kebijakan pemerintah adalah pelaksanaan dari segala sesuatu yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat atau dampak yang dilaksanakannya. Seperti dikemukakan oleh Adi Tarwiyah, yaitu yang pertama, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Yang kedua, ada target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut. Yang ketiga itu ada unsur pelaksanaan, baik organisasi maupun perseorangan yang bertanggung jawab dalam mengelola dari proses implementasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada berbagai implementasi kebijakan pemerintah. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dalam dirinya. Dan yang kedua itu adalah kesehatan. Kesehatan itu yaitu semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan, mengembalikan, dan memelihara kesehatan. Cakupannya meliputi promosi kesehatan, pelayanan oleh tenaga medis, pengobatan tradisional, dan pengobatan alternatif. Yang ketiga, jaminan sosial. Jaminan sosial adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial agar setiap penduduk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.